ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك. Musyikin al-kiram, para alim ulama, para kiai, para imam yang sama hadir dan mahfilah yang penuh dengan keberkahan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bil wasilah bil fadilah yang menjadi sebab pada malam hari yang penuh keberkahan, malam hari yang berbahagia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermusafahah dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru kita semua, orang tua kita semua, al-mukarram wal muhtaram Kiai Acep Wahab Muhsin, Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Hikmatul Jin beserta tua Hikmatul Muhajirin, Hikmatul Jin di Cianjur. Ada Hikmatul Jin Kiai di Cianjur. Di sini jadi kaca letak pembimbingan tuh Hikmatul sabtu lisan, insya Allah sabtu lisan yang tidak berbahaya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan guru kita sehat selalu lahir batinnya, panjang umurnya, berkah di setiap langkahnya, manfaat ilmunya untuk kita semua dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Para pincang dalam hal ini pemerintah wilayah kecamatan Kota Baru, kali ini belum tahu. Alhamdulillah tadi masya Allah Bu Camat, biasanya Pak Camat, sekarang Bu Camat. Mudah-mudahan beliau dalam mengemban jabatan sehat selalu, berkah selalu, amin. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Dan Ramil Kota Baru, mudah-mudahan beliau juga berkah dalam mengemban amanahnya, amin ya rabbal. Juga para pimpinan dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan yang sama hadir pada kesempatan malam yang berbahagia yang sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam yang sudah berjuang, berjibaku, berupaya, berusaha
untuk mewujudkan acara ini yang didukung, dirojong para agniya dermawan masyarakat. Mudah-mudahan perjuangan para panitia senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kacape, karudat, karungsing, apuyeng diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda dan menjadi kiparat dosa. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat ini sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, wabil khusus calon wakil yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Karawang, Purwakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bekasi. Yang alhamdulillah Bapak Haji Maslani nomornya 5. Dibalik gini, dari partai Nasdem, calon presidennya Anies bin Caimin. Insya Allah sadayana sholatnya beres Fatihah baca, gak ada yang diganti kan? Gak sah sholatnya kalau diganti, istajib doa anak. Terus amin ya robbal. Mudah-mudahan Pak Haji Maslani sehat dalam perjuangannya, berkah, amin ya robbal. Salam penghormatan teristimewa buat ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, santriawan, santriawati, wabil khusus ibu-ibu muslimat yang tadi apa di Camat Lolin. Oh iya, bukan sosialita, bukan Bu ya, bukan. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Spirit Maulid temanya sudah tertera sesuai dengan momen yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan peringatan Maulid, semoga memberikan dampak positif bagi lahirnya pemimpin-pemimpin masyarakat yang sifat luhur seperti Rasulullah sallallahu alaihi, karena memang Nabi kita itu adalah panutan buat semua golongan, betul? Panutan buat semua generasi, laras. Kalau kata bahasa orang Cikampeknya, Nabi Muhammad itu the leader in all field. Mbak, kamera gede Mbak. Iya, artis ya. Susu ya tuh. Masya Allah, Nabi kita adalah pemimpin buat semua golongan, buat semua generasi. Maka Nabi kita patut dicontoh oleh semuanya, betul? Maka malam ini kita hadir memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Karena banyak umat Islam yang hanya tahu namanya saja, Bapak. Banyak umat Islam yang hanya tahu namanya saja, Bu. Kalau ditanya siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi banyak umat Islam yang tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad itu dalam rumah tangga, bagaimana Nabi Muhammad itu pergaulannya dengan tetangga, bagaimana ketika Nabi Muhammad itu berbisnis, bagaimana ketika Nabi Muhammad itu menjadi seorang pemimpin, bagaimana akhlak Nabi, kebijaksanaan Nabi, keadilan Nabi, kehiliman Nabi. Banyak umat Islam yang belum mengetahui. Maka alhamdulillah dalam momen waktu yang simpel, yang singkat ini, saya ingin mengajak para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada peringatan Maulid Nabi malam hari yang berkah. Yuk kita kenali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak. Jadi cinta itu lahir dari sebuah pertenal. Kata ulama, al-mahabbah tamratul ma'rifah. Tidak akan lahir rasa cinta kalau kita tidak mengenal yang kita cinta. Kadang kita cinta kepada siapa? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi yang paling istimewa, yang tidak ada Nabi yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Jangankan manusia biasa, para Nabi pun tidak ada yang seistimewa Nabi dalam segala hal, termasuk dalam kelahiran. Digambarkan banyak keterangan, banyak riwayat bagaimana keadaan alam semesta ketika menyambut kelahiran sang Nabi, ketika menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Malaikat turun, bidadari turun, surga dihias, neraka ditutup, hanya untuk menyambut seorang manusia agung yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas, orang yang layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Imam Busairi dalam qasidah burdahnya, faqan nabiyina fi
وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك Coba turja syafa'atuhu bi kulli hawlin dan ahwali muqtalihin maulaya salli keluarga suaranya keluarin Imam Busairi dalam gubahan qasidah burdanya mengingatkan kepada kita semua bahwa dari 124.000 nabi, 315 atau 313 nabi dan rasul, tidak ada satupun yang bisa melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan melebihi, menyamainya pun tidak, walam yudanuhu, tidak mendekati untuk sama pun, tidak ada satupun para nabi yang bisa mendekati kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka dalam Maulid Sumtuduror digambarkan, dikatakan oleh Sayyidul Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, lam ya'ti basyarun ala mithli khalqi. Allah mual nyiptakeun jalmi, Allah tidak akan menciptakan manusia yang sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi kita itu paling istimewa, berbeda dengan yang lain dalam segi kesempurna, baik kholki maupun khuluk. Apa itu kholki, Bib? Kholki itu bentuk fisik. Kholki itu bentuk. Walaupun Nabi Muhammad manusia, orang Kota Baru manusia, tapi sifat kemanusiaannya sama enggak? Sama enggak? Nabi Muhammad tidur, orang Kota Baru tidur. Tidurnya Nabi Muhammad dengan orang Kota Baru sama enggak? Sama enggak? Tidurnya Nabi Muhammad matanya saja yang terpejam, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Kota Baru tidur, matanya merem, hatinya tidur. Matanya merem, hatinya pulas. Hees, nyaw hees. Turu. Neng kene ake wong Jawa. Oh, Jawa ake baju, Jawa kabeh. Masya Allah para jamaah. Saya biasa di Sunda ceramah mubalik lokal diundang oleh Kiai. Alhamdulillah. Jadi bahasa Indonesia kagum. Padahal kita punya bahasa pemersatu umat, pemersatu bangsa, yakni bahasa Indo. Tapi karena jarang berkomunikasi, jadi rada-rada kagok. Balik lagi ke Sunda, balik lagi ke Sun. Makanya kita bersyukur Indonesia punya bahasa Indonesia. Kalau di Amerika bahasa nasionalnya lebih dari satu, India bahasa nasionalnya lebih dari satu, tapi di Indonesia hanya satu bahasa pemersatunya, yakni bahasa Indo. Alhamdulillah berkah bahasa Indonesia kita bisa menjalin komunikasi, bisa menjalin silaturahmi dengan berbagai daerah, berbagai suku, betul enggak? Karena Indonesia diisi dari 17.000 lebih pulau. Di setiap pulau ada suku, di setiap suku bahasanya beda,
Ya, alhamdulillah karena ada bahasa Indonesia, saya juga bisa berceramah ke Kalimantan, ke Jawa, Purbolinggo, Madura, Tegal, Lampung, Medan karena ada bahasa Indo. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, repot nggak kira-kira? Repot. Orang Jawa ngomong Jawa, orang Sunda ngomong, orang Medan ngomong, orang Maluku ngomong, Madura ngomong. Kalau dikumpulin resep, apalagi nanti Agustusan diajak lomba berhitung, pasti yang juara pertama suku Maluku, juara terakhir Madura. Juara pertama suku, juara terakhir Maluku. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4. Satu napasan sudah sampai ke 4 hitungannya. Tapi Madura 1, 2, mundur lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, balik lagi, udah balik lagi. Maaf kalau seandainya keceletot ke Sunda lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, karena tadi mah belum disuguhin susu, sekarang mah udah. Tapi masa mau minum susu? Ini asli susu ini. Takutnya air beras. Ibu punya susu? Alhamdulillah. Ini mah masih panas bu ini mah. Ya Allah, balik lagi. Nabi Muhammad manusia, orang Kota Baru manusia, tapi sifat kemanusiaannya tidak sama. Nabi Muhammad tidur, orang Kota Baru tidur. Tidurnya Nabi Muhammad tidak sama dengan orang Kota Baru. Nabi Muhammad makan, orang Kota Baru makan. Makannya Nabi Muhammad dengan orang Kota Baru sama enggak? Sama enggak? Nabi Muhammad kalau makan pakai 3 jari, orang Kota Baru astagfirullah. Nah, ini kan montok-montok ya kalau itu. Apalagi kalau makannya pakai tampir, pakai baki, wah sudah dikeruk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tidak sama. Nabi Muhammad keringetan, orang Kota Baru juga keringetan. Keringet Nabi Muhammad dan orang Kota Baru sama enggak? Sama enggak? Keringet Nabi Muhammad mah wangi, keringet orang Kota Baru. Ya Allah, pantesan ibu, ibu kenal Siti Aisyah. Aprok di mana sih? Lower memang. Siti Aisyah istri Kanjeng Nabi Muhammad, ibunda orang-orang yang beriman. Ada satu riwayat, satu kisah, suatu waktu Siti Aisyah nyuci pakai keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi 2 tahun wanginya nggak hilang-hilang. Nah ibu besok coba ya, kalau mau nyuci jangan beli rinso, jangan beli molto, minta keringat salaki, minta keringat suak, terus ngapain disatuin dengan cucian wangi, insya Allah gampang rusak. Beda. Nabi Muhammad pernah tidur di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini saudara sesusu Kanjeng Nabi Muhammad, ibunda sahabat Malik bin Anas. Ketika beliau sedang tidur, cuacanya sangat panas, keringat Nabi bercucuran di tandean. Apa sih di tandean? Di tandean itu wadahan. Ditadahi. Pak Haji Mas betul. Ditadahi, ditandean, beda etik. Ditadahi jeung ditande pakai wadah. Lalu kemudian watoto yabadi nafsa dibalurkeun ka dieu. Dipakai minyak wangi, dibagiin ke tetangga, dibagikan ke setiap orang yang lewat perebutan keringat Nabi Muhammad. Kira-kira di dia, di sini nanti seandainya ada orang ngasih keringat 5 liter dari keteknya gratis, mau nggak? Gratis. Gratis. Kalau keringat presiden, keringat gubernur, keringat bupati, keringat camat, keringat lurah, keringat RT. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi segi fisik Nabi itu berbeda supaya tertanam rasa bangga di hati kita. Kalau sudah tertanam rasa bangga, akan timbul rasa cinta. Dengan rasa cinta ini kita mempunyai modal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Dalam kitab Nasail Ibad dijelaskan, man arada syarafa fid dunya falyahtaril akhirah ala dunya. Sing saha jalma, barang siapa yang ingin sukses, barang siapa yang ingin mulia, barang siapa ingin bahagia di dunia,
falyahtaril dunya alal akhirah, falyahtaril akhirah ala dunya, kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Maka pentingin ibah, perhatiin ibah, fokusin ibah. Kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ketika mengomentari ungkapan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bi an yulazimal ibadat fi jami' awqatih. Kita harus menjadikan semua waktu kita semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu, semuanya harus jadi ibadah. Yang usaha niat, yang kerja niat, yang tani niat, yang dagang niat, yang jadi pejabat niat, yang jadi pemimpin niat. Kalau niatnya ibadah, maka makna dari tema maulid kita saat ini akan bisa terrealisasi. Amin, amin ya Rabbal. Karena tidak mungkin ada orang ibadah kok menjatuhi orang lain. Tidak mungkin ada orang ibadah kok saling menghina orang lain. Tidak mungkin kalau ibadah saling memberikan dampak madarat ke orang lain. Betul enggak? Betul enggak? Jadi harus menjadikan semua waktu kita, gerak langkah, detak jantung, helaan napas semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu, dan menjadikan itu semua jadi ibadah. Modalnya cinta. Kalau tidak ada cinta sulit. Karena dengan cinta perkara yang berat akan terasa ringan, dengan cinta perkara sulit akan terasa mudah. Betul. Bahkan ada orang pemuda-pemudi yang sedang dirundung rasa rindu, dilanda rasa cinta. Padahal karakternya orangnya takutan, lewat kuburan juga ngeri. Tapi kalau disuruh jemput sama pacarnya, kira-kira datang, mau nggak? Mau nggak? Beb, jemput aku. Kalau nggak dijemput, loh gue. Mama muslimatnya hoken gimana? Hebat dia mak kuduna ibu kene kuduna ya. Kedah nama ibu kene pakaian lah misalnya. Ya Allah ya Karim. Iya, mau dijemput karena ada cinta. Orang kalau cinta itu pikirannya sulit digambarkan, sulit dijelaskan, karena cinta membuat orang lain melakukan segala hal. Betul enggak? Penglihatannya udah mulai rabun. Apa aja yang dilihat disangka pacarnya. Betul. Lihat mobil lewat disangka pacarnya, lihat kambing lewat. Astagfirullah. Makanya berani walau lihat kuburan, walau dia takut, anggap aja lewat taman. Kalau dia lihat batu, anggap aja dapat pacar lagi nungguin. Iya, orang lagi demam asmara, orang lagi jatuh cinta. Kadang-kadang ngerokok walaupun jarum coklat rasanya di Samsu. Iya, lihat ingus pasarnya juga keringatan dengan jus alpukat. Sedot itu siapa? Ya Allah, wajah pacarnya penuh dengan jerawat, tapi kata orang yang mencinta, wahai adindaku sayang, wajahmu indah penuh dengan intan mutiara. Oh, gara-gara cinta bu, gara-gara cinta. Tapi betul, Imam Asy'adzili rahimahullah, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, ma hakikatul mahabbah? Maka Nabi menjelaskan dalam mimpinya, ru'yatul mar'i fi kulli hal. Engkau melihat orang yang kau ikuti dalam segala halnya. Atau dalam versi lain mengatakan, antashhada al-mahbub fi kulli hal. Engkau menyaksikan orang yang kau cintai dalam segala halnya. Ketika engkau tidur, engkau menyaksikan orang yang kau cintai tidur. Ketika engkau berjalan, engkau menyaksikan orang yang kau cintai berjalan. Ketika engkau bekerja, engkau melihat orang yang kau cintai bekerja. Hakikatnya harus diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka modalnya cinta tidak akan lahir kalau tidak kan. Maka saat ini kita harus mengenal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu, agar bisa menjadikan semuanya ibadah karena Allah Subhanahu. Kadang-kadang pun masyarakat kita mah Bapak Pak Kiai, Pak Haji Masri, Mas Lani baru pertama pandangan pertama, tapi kayaknya terlalu terkenang kayaknya, apalagi kalau ada hadiah kayaknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu kalau ditanya tentang ibadah apa sih? Sholat. Ibadah apa sih? Puasa. Ibadah apa
sih? Baca Quran. Ibadah apa sih? Sholawatan. Ayo modal. Punten. Buang air besar. Modal buang air besar. Itu modal mah bahasa Jepang. Ngayut. Buang air besar ibadah bukan? Jawab kompak, jawab. Yang gak jawab sariawan. Buang air besar ibadah bukan? Ngaji di mana malu-maluin NU muslimat? Buang air besar ibadah bukan? Buang air besar sama sholat enggak? Astaga, aliran sesat. Ini buah yang jawab enggak, buah-buah ini alumni Al Zaitun. Ucapan turun deteksi badannya Pak. Ya Allah ya. So, dalam segi ibadah buang air besar sama sholat sama-sama ibadah. Sholat ada aturannya enggak? Sholat dicontohin Nabi enggak? Buang air besar ada aturannya enggak? Dicontohin Nabi enggak? Kenapa tadi bilang enggak? Gaji ibu-ibu tahu gaji? Sama, sholat ada aturannya. Kalau sholat tidak sesuai aturan, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Jadi ibadahnya enggak? Buang air besar, kalau sesuai aturannya dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Jadi ibadah enggak? Alhamdulillah. Jadi buang air besar pun ibadah kalau sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Buang air ada aturannya, dicontohin oleh Nabi. Kalau kita mau buang air besar, langkah pertama cari kamar mandi. Begitu ketemu kamar mandi, masuk ke kamar dengan melangkahkan kaki kiri apa kanan, kiri apa kanan, kanan apa kiri. Ahli ngaji, murid Kiai Haji Aceh. Insya Allah ahli pengajian. Amin. Hidup hikmatul muhajirin, berkah hikmatul muhajirin, jaya hikmatul muhajirin. Amin ya robbal. Ini udah dibolak-balik juga Pak Bu. Tetap jawabannya kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Ini kalau pakai teori BAP diinterogasi polisi, Pak Musri, yang tadinya terduga jadi tersangka nih. Yang tadinya terduga jadi, tapi karena jawabannya istiqomah, insya Allah terduga ahli pengajian. Amin ya robbal. Langkai kaki kiri sambil baca doa ke kamar mandi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Apa tuh? Nah ini cuma masyarakat kita ibu bapak. Kenapa perpecahan terjadi di tengah masyarakat? Mudah menyalah. Kalau kita ingin merajut persatuan, jangan gampang menyalahkan. Dalam Islam tidak dibenarkan menyalah. Yang ada itu mengingat, menasehat. Ayo tolong. Baru melotot. Saat ibu muslimat, apa tuh doanya? Oh alhamdulillah, hidup muslimat NU barokah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal. Langkain kaki kiri. Udah gitu ngapain lagi? Tutup pintu ibu, ya Allah. Udah tua tutup dulu pin. Nggak boleh buka aur har, laki-laki maupun perempuan. Orang yang liatin aurat har. Awas, terutama ibu-ibu nih yang belum bisa istiqomah pakai kerudung, belum bisa istiqomah pakai jilbab, masih suka memperlihatkan rambutnya. Kalau ada yang ngingetin terima, kalau ada yang ngingetin terima. Ini mah kalau dia ngingetin fanatik. Gimana gua aja apa sih? Ada yang kayak gitu ada. Tapi bukan ibu-ibu orang dia, bukan ibu-ibu orang sini, ibu-ibu orang Cianjur. Ibu-ibu orang sini mah insya Allah nggak ada yang beda, sama semuanya. Ya Allah ya Karim, boleh. Jadi kalau ada yang ngingetin kita melakukan kesalahan, terima. Insya Allah doain aja Ustadz, Kiai, Akang, Bapak, betul ini salah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa nutupin aur. Sekarang mah saya belum bisa, atau udah pan, rambut sayang habis pipi. Oh, ya Allah ya Karim. Udah balik lagi. Ini Pak Bu, maaf, ini Islam, hebatnya Islam. Jangankan perkara besar, perkara kecil diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak malu, Nabi tidak gengsi nyontoin modal. Buang air malu, padahal Nabi itu orang paling istimewa, manusia yang paling dicintai. Tidak ada yang bisa mencontoh menyamai Nabi, tapi mencontohkan, mengajarkan si kita buang air yang benar. Nah, kalau sudah ada cinta, insya Allah orang yang tidak menganggap remeh urusan sunnah, maka dia akan mementingkan urusan wajib. Kalau orang sudah mulai menganggap remeh urusan sunnah, lambat laun dia akan berani meninggalkan kewajibannya. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Balik lagi, jadi kita butuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Melalui prosesnya kita harus kenal dulu Nabi Muhammad. Tadi sudah dibahas, keringat Nabi dengan orang Kota Baru tidak sah. Keringat Nabi mewangi, keringat orang Kota Baru pantesan setiap Nabi keringatnya bercucuran, dielap, dicium, dielap, dicium. Ibu pernah gitu ke suami enggak? Coba sekali-kali, insya Allah 3 kali pingsan. Beda tuh. Makanya dalam Yahtalim, Nabi Muhammad itu jasadnya belum pernah ditemplokin laler sama nyamuk. Kalau ibu bapak, wah bukan pernah lagi nelor. Makanya ada endog leungitnya. Ya para jamaah sadayana rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kita secara fisik tidak sama dengan manusia pada umumnya, betul. Laras, Nabi Muhammad nyiduh, orang Kota Baru juga suka nyiduh, beludah. Nabi Muhammad beludah, orang Kota Baru juga beludah. Ludahnya Nabi dengan orang Kota Baru sama enggak? Sama enggak? Ludahnya Nabi Muhammad mewangi, manis, berkah. Ludahnya orang Kota Baru. Kalau bapak ibu mau tahu kualitas ludah kita kayak apa, nanti bangun tidur jangan dulu minum, jangan dulu gosok gigi. Kalau ada semut ludahin, mati. Ya Allah ya Karim. Ini pak ibu bapak, Nabi Muhammad itu fisiknya kata Imam Busairi, fi khalqin, dari segi fisik tidak bisa disamai dengan yang lainnya. Maka kelahirannya pun beda dengan nabi-nabi yang lain. Betul, para nabi mungkin ada yang kelahirannya ditunggu-tunggu, tapi penyambutannya tidak semeriah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bangga jadi umat Nabi Muhammad, bangga jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi dalam segala hal harus kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, karena Nabi kita adalah suri tauladan bagi setiap golong. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'i asya'i wa daraji at-fadariyati ratan
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Kedah seueur sholawat harus memperbanyak baca sholat. Ngapain aja, nyapu baca, nyuci baca, masak baca, anak nangis dengan bapaknya nangis, sholat. Tetap semua harus sholawat. Ini mah ibu-ibu di Cianjur ini Pak, di Cianjur. Bukan di sini. Di sini mah solehah. Terlihat wajah-wajah ahli surga. Di sananya dia masya Allah indah. Ya Robbal, ibu-ibu orang wanita soleha itu kan wanita yang nggak pernah bikin pusing suami, nggak pernah bikin puyeng suami, nggak pernah bikin marah suami, nggak pernah minta duit ke suami. Istri solehah mah nggak pernah bikin pusing, nggak pernah minta duit ke siapa. Istri solehah mah langsung mintanya ke Allah Subhanahu. Walau anak nangis, istri solehah mah nggak minta duit ke suami, takut suaminya nggak megang duit jadi marah. Istri solehah mah nggak minta duit ke suami walau token listrik udah berisik banget bunyi mulu. Istri solehah mah nggak minta duit ke suami walau gas udah di merah jarum, nggak bisa masak air aja. Istri solehah mah langsung minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anak abdi pengen jajan gak punya duit ya Allah, listrik tokennya udah mau habis ya Allah, gas udah mau habis ya Allah, semoga Engkau berikan aku rezeki yang banyak dan halal, amin. Ngomong gitunya samping kuping suami, ngomong gitunya samping kuping sama apa enggak? Enggak. Itu kecerdasan emosional seorang istri yang soleha, minta ke Allah. Siapa tahu suaminya sadar. Oh dengar mah pasti udah di kupingnya. Tapi karena istrinya soleha, suaminya ke orang-orang yang soleh. Amin. Suami soleh itu sebelum dipinta ngasih duluan. Amin. Ya Robbal, setuju Bu? Urusan duit mah setuju aja. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah barokah, bunga, senang, gembira. Masih banyak umat Islam yang perhatian terhadap syiar agama Allah. Mudah-mudahan makin berkah kampung kita semua, amin. Padahal di luar sana ya Allah, dampak negatif dari kecanggihan teknologi. Ini gara-gara ini nih, juri gepeng, juri gepeng, setan gepeng. Tapi hampir semuanya punya setan gepeng, betul. Maksain belaan minjem ke Bank Emo, minjem ke online. Ibu-ibu orang Cianjur di sini mah nggak ada. Dampaknya padahal sangat besar. Gini aja Bu, gak usah kita berbicara sesuatu hal yang di luar kejangkauan kita, pengetahuan kita. Anak kita lagi mainin HP, disuruh ke warung, mau nggak? Nurut nggak? Ini fakta, nurut yang nurut itu. Ini faktanya sangat jelas, ibu bapak di kamar Pak dan Ramil, sangat jelas Pak Haji. Ya, sangat jelas dampaknya. Perpecahan di masyarakat gara-gara berita bohong berseliweran, hoak gara-gara HP. Perselingkuhan terjadi gara-gara suami ninggalin istri dan anaknya, gara-gara istri ninggalin suaminya dan anaknya, gara-gara semuanya. Tapi ibu-ibu nggak bisa lepas dari ke pasar bawa, ke pengajian bawa, nganter anak sekolah bawa, modal bawa, edisi ngahujun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur Pak, istri jangan now ibu, bukan suami sama anak yang ditanyain, tapi ngaku Bu. Bangun tidur yang ditanyain. HP mana HP? Ya Allah ya Karim, prihatin zaman sekarang kita ini, subhanallah. Tapi kita sulit menghindari dari yang namanya HP, betul. Di enggak juga terkadang ada manfaatnya, tapi madaratnya jangan lupa, betul nggak? Manfaatnya HP ada nggak? Tapi jangan lupakan madaratnya lebih besar, betul? Betul? Tapi perpecahan, perselingkuhan, kemaksiatan, togel muncul lagi, togel bersaing sama judi slot. Togel kan dulu orang pernah ke gila-gila togel tuh, sampai jarak
ke kuburan kiai ditanyain nomor. Iya, sekarang kambuh lagi, bininya belum mau tidur disuruh tidur, begitu lagi enak-enak tidur malam dibangunin, ngambek itu bininya. Nah, apa sih bapak? Tadi belum mau tidur disuruh tidur, sekarang lagi enak-enak tidur dibangunin. Bukan, mama ngimpi enggak? Gila nggak kira-kira? Gila nggak kira-kira? Bininya kesel, mimpi pak, mimpi apa? Lihat monyet. Oh, 8 ya 8 sih gana yo. Tapi aneh pak monyetnya. Aneh kenapa? Badannya monyet, kepalanya mirip bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selot sekarang di mana-mana merajalela, betul. Saya termasuk jadi korban. Saya punya pondok pesantren. Biasanya anak bayarannya rapi, rajin, tiap bulan gak pernah ketinggalan. Kemarin mah 2 bulan gak bayar-bayar. Dipanggil orang tuanya, semua rumah tanahnya dijual gara-gara Mudah-mudahan masyarakat kita dijaga oleh Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Gak ada orang yang kaya gara-gara selot, gak ada. Gak ada orang kaya gara-gara togel, gak. Mereka bisnis. Mungkin kalian pernah dapat 10 juta, tapi keuntungan dia akan lebih segitu dari uang Anda. Mudah-mudahan sekali lagi dijaga. Kalau mau kaya, usah kerja jangan lupa berdoa, jangan tinggalkan ibadah. Insya Allah kaya dunia akhirat, amin. Insya Allah kaya lahir batin ya Rabbal. Nah, ini sulit dihindari gara-gara HP. Maka untuk menyikapi fenomena HP yang sudah sangat liar, sulit dikendalikan, maka orang tua kudu bijaksana menyikapinya. Bagaimana bicara bijaksana merealisasikannya? Orang tua wajib memantau HP anak, suami wajib mantau HP istri, istri nggak boleh lihat HP suami. Hidup. Sekali lagi, takut salah dengar. Karena fenomena HP yang sulit dikendalikan, maka kita harus bijaksana. Cara bijaksana, yakni orang tua wajib meriksa HP anak, suami wajib meriksa HP istri, istri haram buka HP suami. Kecewa ibu-ibu, kecewa. Di demo jadi aduh ya Allah. Ini kayak Apip lah mikirnya tuh ya teh. Yang kira-kira turun di demo masih tidak dekat. 11. Oh, dekat lagi. Abi ngaji di mana di demo, Bu? Sama ya Allah. Padahal barusan sudah disebut soleh, sudah dijelaskan istri soleha, jadi nggak jadi. Istri soleha itu ketika mendengar sesuatu yang baru, sesuatu yang belum dipahami, nggak langsung licik. Nggak gitu. Gimana tuh, Bib? Why? You understand why? You know why? Why itu kalau kita manggil orang dari jauh. Oh, woi. Ya Allah, kenapa gitu? Kenapa orang tua wajib periksa HP anak? Dengerin baik-baik Bapak Ibu jamaah semuanya. Dosa anak kena ke orang tua dosa. Betul. Anak yang maksiat, orang tua yang kena sialnya. Naudzubillah ini. Bisa saja mungkin ekonomi kita serba sulit, usaha mentok, musibah banyak, silih berganti cobaan. Jangan itu karena maksiat anak yang tanpa kontrol kita. Oh, tanggung jawab orang tua itu berat, tanggung jawab orang tua itu besar. Hati-hati, pantau semua kegiatan anak, karena kewajiban orang tua menyelamatkan anak dunia dan akhirat. Anak itu investasi ibu bapak dunia dan akhirat. Uang ratusan juta, miliaran, triliunan habis. Tapi kalau anak insya Allah akan menyertai orang tua sampai ke akhirat, amin. Kalau anaknya soleh dan soleh, mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha, amin. Apalagi di pesantrenin di Hikmatul Muhajirin. Zaman sekarang tadi ibu bapak kalau di pesantren aja kehidupannya kurang begitu menjamin, apalagi di luar pondok pesan, apalagi di luar pondok pesan. Oh, hati-hati, apalagi zaman sekarang kita menyaksikan di TV anak-anak muda yang sedang butuh pengawasan orang tua, butuh bimbingan orang tua, butuh bimbingan guru, membuli, menyiksa, bahkan membunuh anak di SMP sudah berani. Betul nggak? Betul nggak? Maka solusinya hanya ada satu, pondok pesan. Paling musuhnya satu, buduk. Tahu buduk? You understand buduk? Buduk itu bahasa Cina. Bahasa Inggrisnya gudik. Buduk dan gudik saudara. Paling juga buduk. Kalau ibu punya anak di pesantren buduk, jangan dibawa pulang.
nanti ilmunya luntur. Jangan anggap sebelah mata santri yang duduk Indonesia merdeka gara-gara santri, betul. Punten Padang Ramil, sebelum ada tentara, sebelum ada polisi yang membela, mengusir penjajah adalah kiai dan para kiai dan para padahal buduk tapi rela berkorban mengusir penjajah dari bumi Nusan. Hidup santri, hidup santri, hidup buduk, hidup buduk. Iya, kontribusi santri sangat besar, makanya alhamdulillah di Indonesia sudah diberikan oleh Presiden hadiah hari santri. Tapi itu karena desakan PBNU. Awalnya Presiden Jokowi pengen ngasihnya tanggal 1 Muharram, tapi PBNU tidak menerima. Akhirnya tanggal 22 Oktober yang punya sejarah resolusi jihad Mbah Hashim As'a. Alhamdulillah. Ini 10 Oktober, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Santri, karena santri sangat berjasa bagi Indonesia. Walaupun Ibu tahu Bapak yang nyiptain bahasa Indonesia siapa? Sok aku gaul tapi uang kenyahok. Yang nyiptain bahasa Indonesia itu Raja Ali Aji, seorang sastrawan, seorang ulama yang berada dari kerajaan Lingga Melayu yang sekarang lagi ramai di Rempang. Mudah-mudahan mendapat solusi yang terbaik, amin. Pemerintah kita diberikan kebijaksanaan untuk menyelamatkan masyarakatnya, amin. Masyarakat Melayu diberikan kehidupan yang sejahtera lahir batin, ya Robbal. Dari kerajaan Melayu, bahasa Indonesia, siapa namanya? Raja Ali Aji. Saya ketika ngaji ke Batam, 3 hari saya di Batam diajak keliling oleh panitia ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang Batam 72 km. Dari Labuan Tanjung Pinang saya berangkat ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat banyak peninggalan raja-raja Lingga Melayu. Ada makom kerajanya, makom ratunya, ada makom ulamanya, ada makom habaibnya, juga termasuk makam Raja Ali yang berbeda dari semua makam. Kalau makam Raja Ali penuh dengan tulisan, dan tulisan itu kelak masyhur disebut Gurindam 12, dan Gurindam 12 cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi yang menciptakan bahasa Indonesia adalah sebelum jadi kiai pasti nyantri di pondok pesan, lagi nyantri pasti hidup buduk, hidup buduk. Buduk lagi. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus tahu sejarah. Kita sangat besar memberikan kontribusi terhadap bangsa negara Indonesia. Maka kita jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu dom. Apapun alasannya, kebencian tidak dibenarkan dalam Islam. Islam harus menjunjung tinggi kasih sayang, cinta dan kasih. Insya maka melalui Maulid Nabi mudah-mudahan berkah salawat bangsa Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulamanya dipersatukan oleh Allah, para pemimpin-pemimpinnya dipersatukan oleh Allah. Amin. Akan lahir nanti di 2024 pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, menyayangi masyarakatnya dan juga mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, jadi kita harus memperbanyak sholawat, karena amalan kita, amalan yang tidak perlu ijazah, yang tidak perlu sanad, adalah baca sholawat. Dimana aja harus baca sholawat. Walaupun anak nangis jangan teori di Cianjur, suaminya disuruh ke samping rumah. Anaknya nangis nih malam-malam, suaminya disuruh ke samping, suaminya mau lagi, itu suaminya nggak gerem di samping rumah. Kata suaminya, emaknya di dalam ngomong, diem jam, ada set, padahal astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati, mending baca sholat. Nabi Adam diterima tobatnya karena sholawat. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang karena baca sholawat. Nabi Musa dalam kitab Sa'adatud Darain, Sayyid Yusuf An-Nabhani rahimahullah, beliau mengatakan Nabi Musa sampai 10 kali memukulkan tongkatnya ke lautan, baru laut terbelah menjadi 2. 1 sampai 9 laut tidak terbelah. Malah Nabi Musa nanya, Jibril, ini kenapa kok laut anggar-anggar kene?
Kata malaikat Jibril, engkau belum baca sholawat. Baru di pukulan ke-10, setelah Nabi Musa membaca sholawat, laut terbelah menjadi jadi berkah sholat. Kalau kita pengen lancar usaha sholat, lancar dagang sholat, kabul hajat sholat, lancar urusan sholat, semua anak soleh sholat, keluarga sakinah baca. Siap kita baca sholawat lagi, siap? Masih semangat? Sambil nunggu Kiai Haji Salimul Afif. Cuman sholawat kali ini ibu bapak, maaf saya itu kalau ngaji ceramah kemana-mana, baik Jawa Barat maupun luar Jawa Barat, suka sambil dagang. Karena lagi ngebangun pondok, Alhamdulillah tahdisan bini mah dari tahun 2019 saya bikin pondok, cuma punya madrasah 6K7 Pak Kiai, 6K7 Pak Haji pada Ramil, 6K7 meter, cuman satu bangunannya, cuman karena banyak dorongan supaya ngadain sekolah dan pondok, akhirnya saya bangun. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya 6 bangunan, 3 tingkat semuanya. Alhamdulillah. Bukan dari mana-mana biayanya, Bu. Itu tiap ceramah dagang. Tiap ceramah dagang. Nungguin proposal lama. Awas ya, nih jangan dari samping kasih itu deh, ini contohnya dagangan saya nanti jelasinnya. Padahal alhamdulillah walaupun pesantren kecil, gubernur pernah sekali, bupati udah nggak kehitung, apalagi wah subhanallah caleg udah nggak kehitung, banyak anggota dewan, proposal mah susah, tetap akhirnya juga dagang. Nah ini dagangan saya ada 2, ada jamu kunyit asem. Jadi judulnya kunyit asem ini sudah familiar ke bapak ibu-ibu ya, sudah familiar. Tapi ada campuran yang lain, tapi rahasia, mau dibega-bega. Takut orang sini ngikut lagi bikin, jadi saingan saya. Ini ada rahasianya. Maka alhamdulillah penyakit lambung, emah, encok, prostat, bahkan asam urat, orang Tangerang 12 tahun nggak punya anak, diterapi tiap minggu dikirim 5 botol, begitu lahir berhenti berinya. Ya Allah, ini banyak sudah yang merasakan khasiatnya. Nah, gitu Pak ya Ibu. Jadi bisa buat menyuburkan rahim, juga suami istri tapi yang minumnya, karena bikinnya pakai sholawat, marutnya pakai sholawat, digolakin sholawat, dikelilinginya juga pakai sholawat. Jadi khasiatnya buat semua usia, buat semua penyakit, kecuali ibu hamil nggak boleh minum ini. Ibu hamil nggak boleh. Yang kedua ini air. Mungkin di sini banyak orang Demak pada tahu ini air kahaki. Jadi di Cianjur itu saya agen kahaki. Ini air yang dikelola oleh Pondok Pesantren Yanbul Quran. Pendirinya Hadratus Syekh Mbah Arwani Kudus, murid senior Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang yang belajar Quran pasti sanadnya ke beliau. Saya sudah jadi agen ini udah lama. Jadi khasiatnya pun ini sama, sudah banyak yang merasakan. Daerah Bandung Barat ada anak yang kecolok tusuk sate. Termasuk di Ciranjang di kampung saya ada anak kecolok tusuk sate, harus dioperasi 40 juta lebih. Alhamdulillah nggak jadi dioperasinya, sering ditetesin air ini. Bahkan ibu-ibu komunitas Posyandu Banten Selatan, daerah Bayah Melinti, sudah mengadain uji coba. Tekstur air ini lembut, bisa bikin glowing, bisa bikin nggak usah pakai skincare. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa beli skincare, hanya pakai pipa 06. Masyarakatnya nggak bisa beli make up, andalannya pipa 06, paling bantar segar snow, mata pipina haluras, dicium kusalakinanya cep terbalik deh. Tadi tak bisa memperlembut pipi wajah, betul, tinggal beli alatnya, sebelum tidur, bangun tidur semprotkan. Ini sudah diuji coba, semprotkan, coba insya Allah ya. Terus bagian jomblo nih, ini kan bisa pakai cuci muka, masa pakai kunyit cuci muka, neng banget sia, cuci muka pakai ya, insya Allah lamun walaupun wajahnya hitam, cuci muka pakai ini insya Allah tetap hitam, tapi bercahaya, berkah Al-Qur'an. Ini air sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Kalau di rumahnya ada aura negatif, hawanya mau berantem aja suami istri, anak susah diatur, banjurin, pakai ngepel atau minumin semua. Anaknya belum susah diatur, lagi tidur tapi sama ibunya, usapin palanya pakai air ini sambil baca inna anzalna, insya Allah disoleh-solehakin ke Allah, amin ya Rabbal. Maharnya berapa Habib?
Kain kahaki mah 10.000, kalau jamu mah 20.000. Kalau di sini ada tukang jamu atau kita pernah berlangganan jamu, itu satu gelas bisa 5.000, 7.000. Berarti 500 mili 70.000. Ini mah 20.000 plus soda. Insya Allah pahalanya ngalir ke bapak ibu semuanya, amin. Insya Allah kan dipakai ngebangun pondok, ada pahala alfiah, pahala jurumiyah, pahala sapina, pahala patul mu'in. Walaupun ibu belum pernah lihat kitabnya, tapi pahalanya bakal keterima karena beli air kahaki dan beli jamu dan dipakai hasilnya untuk pembangunan pondok pesan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti santri abdi keliling, mungkin ada panitia yang mau bantuin, silakan. Sekali lagi harganya 20.000 jamu, air mah 10.000. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika.
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mugi-mugi salawat urang sing dilebikeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hatur nuhun, thank you, terima kasih aligato yang sudah ngambil air dan jamurnya. Mudah-mudahan khasiatnya bisa kerasa, pahala sodakohnya bisa dimiliki, hasilnya maslahat, manfaat, barokah buat pembangunan dan syiar Pondok Pesantren Jamharul Qawi Nurul Haddad. Amin ya robbal. Kalau ada pertanyaan, benar ini Habib lagi kebangun, karena tadi saya bangunan pondok saya hampir 90% dari masyarakat kaum muslim muslimat, maka perkembangannya selalu saya update. Jadi saya punya channel YouTube. Yang punya HP ada kuota, buka YouTube. Kalau nggak ada kuota, nge-hotspot dulu. Buka di YouTube, namanya Jamharul Qawi TV. Jamharul Qawi, Jamharul Qawi, make ki ko double W I. Sekalian aja bantu sabrek like sare. Sabrek like. Nah itu suka diupdate karena hasil dari swadaya kaum muslimin muslim. Alhamdulillah, walaupun baru 2019, baru sekitar 2019, 20, 21, 22, baru 5 tahun kurang. Tahun kemarin waktu PCNU Kabupaten Cianjur ngadain lomba baca kitab kuning dalam rangka Hari Santri. Ini pas Oktober lagi nih, insya Allah ngirimin lagi. Juara baca kitab kuning tingkat SMP Pondok Pesantren saya Jamharul Qawi. Alhamdulillah, dari 178 pondok yang ikut berlomba, alhamdulillah juara 1 baca kitab tingkat SMP itu Jamharul Qawi Nurul Haddad. Alhamdulillah. Sistem belajarnya saya masih menggunakan logat Jawa. Mengikuti bil barkah tabarruk guru-guru dulu, maka guru saya semuanya hampir bahasa Jawa, maka masih diterapin. Karena boarding school bahasa Inggris ada, bahasa Arab juga ada. Untuk komitmen keseriusan saya menyandingkan antara pendidikan agama dan formal, kepala sekolahnya juga sekecamatan Ciranjang S2, kepala sekolah juga S2. Alhamdulillah. Jurusan guru matematika, ijazahnya matematika. Yang ngelamar ke pondok saya bahasa Inggris, ijazahnya bahasa Inggris. Padahal saya SMP juga Bapak Ibu gak tamat, tapi S2 digaji sama yang gak sekolah. Alhamdulillah, berkah budi, berkah. Alhamdulillah. Ya balik lagi dulu ya, mudah-mudahan. Jadi kalau memang ada pertanyaan, bener Habib lagi ngebangun, lihat aja di channel YouTube Jamharul Qawi TV, sekalian bantu sabrek like sehari. Siapa tahu barangkali SMP, SMK, sekarang ini tahun ini kuliah insya Allah udah ada. Kehabisan minimal Pak Haji, pada kami itu banyak dosen, guru yang suka ngaji ke saya, guru tim. Ada juga jadi tempat diskusi. Pernah ada salah satu S2, nggak usah ditanya, dari Jawa beliau, pengurus NU, penasaran dengan poligami, nanya konsultasi. Nah urusan poligami mah mau dibuka di dia, rahasia banyak di sini. Para ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin, sebentar lagi insya Allah guru kita Ki Haji Salimul Azim, sekarang dia masih di jalan. Tahu di jalan mana? Pokoknya masih di jalan. Jadi kita terusin lagi ya, balik lagi tadi fenomena HP. Kita tahu bola tangan dia balik. Sana sebab dosa anak kena ke orang tua. Anak-anak muda awas jangan sampai maksiat, apalagi kalau orang tuanya udah ada yang meninggal, itu langsung ngocor genjerannya, siksaannya ke orang tua. Alhamdulillah ini masih salawat kan. Hati-hati ya. Tapi insya Allah ini anaknya soleh-solehah semua, amin. Jangan sampai mentang-mentang kita masih anak muda melawan sama orang tua. Ingat ada hukum karma. Nanti kalau kita sering melawan ke orang tua nih, anak-anak dengerin, terutama pemuda-pemudi, anak-anak yang katanya milenial. Kalau kalian semua ngelawan ke orang tua, nanti kalian punya anak akan dilawan oleh anak lebih dari kalian yang melakukan pada orang tua kalian. Kalau kalian dengan mulut, mungkin anak kalian nanti dengan tangan. Kalau kalian pernah gampar, ngepret orang tua, mungkin kalian nanti dipukul oleh anak kalian. Kalau ada anak yang pernah mukul bapaknya, mungkin nanti kalian akan dibunuh oleh anaknya. Na'udzubillahimin. Banyak gak anak bunuh orang tua sekarang? Banyak gak anak bunuh orang tua sekarang? Mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Baru dan di Kecamatan Kota Baru ini, amin. Dan juga umumnya di Indonesia ya robbal. Awas nih bahaya. Saya pernah dibangunin jam 2 malam, saya Badan Ramil, Pak Haji,
anaknya bawa temennya, digebugin bapaknya dengan 8 orang anak muda, digebugin oleh anaknya sendiri, ngajak temennya, nggak ada yang berani misahin. Saya dibangunin jam 2 malam, alhamdulillah ganteng-ganteng ini diturut juga, alhamdulillah. Banyak yang datang itu kalangan bebas, ada yang ngaji ke saya zikir ratiban ikut sambil mabok, gak apa-apa, yang penting mau zikir, insya Allah berkah, amin. Dan sekarang berhenti dengan sorak sendirinya, ya robbal. Nah, kenapa orang suami wajib meriksa istri? Karena dosa istri juga kena ke istri yang maksiat, suami kena sial. Naudzubillahimin. Setelah suami ibu ijab kabul ke bapak ibu, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, maka harus bergoyang tanggung jawab orang tua, pindah ke maka suami wajib memantau HP kalau ada maksiat, sialnya kena ke naudzubillah. Ini ibu tanggung jawab suami, termasuk dalam ilmu. Kalau ibu salah ibadah, suami yang disiksa. Kalau ibu salah dalam bagian ibadah, suami disiksa. Naudzubillah. Ini maka suami harus ngajarin ilmu agama ke istri. Kalau nggak bisa, anterin ke kia, titipin ke kia. Tapi jangan dititipin ini, jangan. Nitip supaya ngaji. Kan banyak zaman sekarang yang tidak ngerti itu dosa. Ibu apalagi nih yang suka pakai make up apa, kalau mau wudhu itu bersihin dulu make upnya. Jangan-jangan nanti ada air yang nggak masuk pakai. Terus kalau ini rambut yang ke depan poni, kadang disimpan di ini karena pakai kerudung, disimpan di kuping. Kan itu air, wajib rambut yang kena di bagian wajah itu wajib diwasu. Nyucinya perlu diperhatikan ibu. Wudhunya pernah nggak diperhatiin sama suami ibu? Nyucinya pernah nggak dilihatin sama suami? Tanggung jawab. Alhamdulillah kalau benar berarti soleh-soleha semuanya, amin. Ini perlu saya tuh nyucinya, wudhunya diperhatiin karena tanggung jawab seorang suami. Masalah head, ibu tahu head? Ini termasuk keunggulan umat perempuan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya pernah baca dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamul Usrah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Muhaddits, beliau mengutarakan bagaimana kehidupan wanita di seluruh belahan dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Wanita tidak dimuliakan, wanita sangat dihinakan, bahkan disiksa juga bebas. Naudzubillah. Di Romawi, di Yunani, wanita didagang-dagang, dikepeng di pasar-pasar 10.000, yang ini 5.000 3. Kenapa emang? Lubang hidungnya 1. Dikepeng kayak kambing hidung. Di Cina nggak boleh bekerja pada sesuatu yang mulia kecuali hal yang hina. Di Arab kalau perempuan lahir langsung dibunuh, malu karena wanita dianggap aib. Di Yahudi dan Nasrani punya satu mitos keyakinan, kalau wanita lagi haid itu diusir ke hutan-hutan, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih minum. Nah, dalam masalah ini bukan hanya di kitab Adabul Islam, saya juga menemukan dalam kitab Murahul Labib, Sarah Tafsir Munir karya Syekh Muhammad Nawawi ketika menafsirkan wayas alunaka anil mahid. Silakan yang punya kitabnya nanti dicek. Di situ ditukil oleh Syekh Nawawi cerita bagaimana keyakinan mitos Yahudi ketika wanita sedang haid diusir, nggak boleh dikasih makan, nggak boleh dikasih minum. Karena wanita lagi haid bawasi. Di Islam ibu lagi haid diusir nggak? Tetap dikasih makan, tetap dikasih uang belanja. Kalau nggak dikasih uang belanja, protes. Ibu di Islam wanita lagi haid diusir nggak? Masih bisa dikekepin nggak? Bisa, boleh baina surah wa rukbah, boleh dikekepin. Maka wanita lagi haid juga harus tetap menjaga menjaga keindah, jangan berhenti keram. Kosok keramas, lagi head keramas suka enggak? Malu sih ya. Boleh, wanita lagi head juga harus juga keram. Coba bayangin kalau perempuan lagi head gak keramas, mending kalau headnya 3 hari, ini 15 hari rambutnya kayaknya kutunya udah segede-gede kecoa. Kira-kira kalau keadaannya model gitu, suami mau deketin nggak, mau ngekepin nggak, ditendang yang ada, betul. Maka tetap perempuan harus tampil can, walaupun lagi keram.
Nah ini penting, ini ada bagian tolabul ilmi sedikit nih, biar kena wajib pengajian malam hari ini. Ibu itu yang nggak boleh gini Bu, ibu ini lagi head, jam 12 saat berhenti, dan keluar darahnya jam 12. Begitu berhenti mau adzan, masuk adzan, bukan malah langsung mandi. Anak makan seblak, ikut makan seblak. Anak yang satu bawa bakso, nyobain dulu bakso. Begitu mau mandi, lu netekin, motong kuku dulu, motong rambut dulu. Nah ini kuku dan rambut yang dipotong setelah masuk kewajiban wajib adus, mandi wajib, nggak dibawa, itu nanti di akhirat yang bakal nyelakakan ibu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ibu lagi head, nyukur rambut, nyukur kuku, gunting kuku, nggak jadi masalah. Terus gimana Habib kalau kesolokan? Mau dicari emang? Mau dicari kesolokan? Sekarang mau tanya, ibu kalau lagi head boleh sholat nggak? Kalau ibu lagi head boleh sholat nggak? Kalau ada wanita head sholat sah nggak? Malah hukumnya tidak ada tuntutan di situ. Nanti tuntutannya kalau setelah saat berhenti dari keluar darah. Nah ini yang jadi persoalan. Bapak-bapak wajib tahu. Kalau bapak nggak tahu, dosanya ke bapak, Bang. Arti nggak Bu? Arti nggak? Nah insya Allah ya ilmu buat kita nih. Hati-hati, terutama masalah jangan malu-malu konsultasi kepada kiai, konsultasi ke guru. Masalah ini termasuk mingguamid, perkara yang rumit dalam fikih. Bukan banyak kiai yang tidak tahu, mungkin kurang teliti atau mungkin tidak mau memperdalam karena kiai jarang head. Padahal kiai suka head enggak suka mencret. Nah gitu. Jadi itu udah dua. Kenapa suami wajib periksa HP istri? Karena istri tanggung jawab suami. Lalu kenapa istri nggak boleh lihat HP suami? Karena dosa suami, maksiat suami tidak akan kena ke tidak kena sialnya ke perempuan. Ngerti botol? Ngartos? Jadi gitu Bu sebenarnya. Kenapa wanita tidak boleh ikut campur suami? Karena maksiat suami tidak akan kena kasih. Mohon maaf kalau kata Sunda, walaupun ibu punya suami tukang bobok, tukang tarok, tukang adu bawok. Kalau kata Sunda, istrinya soleh, istrinya tidak tahu, enggak kebagian dosanya. Maka dalam Islam, dalam rumah tangga yang menentukan langgeng dan tidaknya adalah perempuan. Islam sangat mengagungkan perempuan, memuliakan perempuan. Termasuk langgengnya rumah tangga itu perempuan. Walaupun suaminya ahli ibadah, walaupun suaminya ahli wirid, suaminya ahli puasa, tapi kalau perempuannya bermaksiat, perempuannya selingkuh, rumah tangga hancur enggak? Rumah tangga hancur enggak? Tapi dibalik, walaupun suaminya tukang maksiat, walaupun suaminya tukang selingkuh, kalau istrinya soleha, istrinya sabar, rumah tangga hancur enggak? Istri yang menentukan masa depan rumah tangga, bahkan perempuan yang menentukan peradaban manusia nanti akan seperti apa. Karena anak lebih dekat ke ibu, anak lebih dekat ke berani minta duit ke berani bercanda ke bapak makan enggak. Maka ibu kemana-mana suka bawa anak, ke pengajian bawa, ke pasar bawa, ke undangan bawa. Tukang bikin bangkrut hajatan teh ibu diundang suami istri 12 anak dibawa semua. Ngamplop 2.000, ngamplop 2.000, anak 12 dibawa, belum bawa tas, orang ketinggalan gitu. Nah itu para ibu semua ya. Jadi anak secara emosional lebih dekat ke ibu, maka ibu bisa menentukan peradaban anak masa depan yang akan datang. Mudah-mudahan ibu-ibunya soleh-solehah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Karena sudah sejam lebih Kiai, mungkin berselang dengan sholawat nanti ya ibu. Terakhir. Jadi kalau kita ingin cinta ke Nabi Muhammad, kenali dulu Nabi Muhammad. Karena dengan kenal kita akan bangga, dengan bangga kita akan cinta. Nabi Muhammad itu manusia yang istimewa, berbeda dari manusia yang lain dari segi bentuk fisik, juga segi akhlak. Nabi Muhammad akhlaknya berbeda. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ucapan Nabi tidak pernah menyakiti orang lain. Ucapan Nabi tidak pernah merendahkan orang lain. Ucapan Nabi tidak pernah menghina orang lain. Orang
yang aku cinta kepada Nabi, orang yang ada subur kecintaannya terhadap Nabi, dia akan menjaga usapannya, tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan menggibah orang lain, tidak akan menjelek-jelekan orang lain, tidak akan menyakiti orang. Dan orang yang cinta kepada Nabi, orang yang di hatinya subur kecintaan terhadap Nabi, perbuatannya akan dijaga, tidak akan melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, yang mencelakakan orang lain, yang membahayakan orang lain. Insya Allah dua hal ini, jaga mulut, jaga kelakuan, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bermanfaat buat masyarakat, santri-santri yang solihin dan solihat, muslihin muslihat, amin ya rabbal. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin minal aminin minal aminin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Semua ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sekali lagi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Qabul. Mugi-mugi asar barokahna Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin semakin diberkahkan ku Allah. Amin. Kiai'na dan keluarga besarnya disehatkan lahir batinna. Amin. Diberkahkan di setiap langkahna. Amin. Dan melahirkan santriin muslim solihin muslihin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.